それでみんなが真実を知っちゃったこと。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Pada video kali ini melanjutkan cerita dari film Assassination Classroom. Jadi cerita nantinya masih melanjutkan film sebelumnya. Namun pada film kedua ini banyak hal yang terungkap mengenai alasan dan kenapa Koro Sensei menjadi seperti ini. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Assassination Classroom Live Action 2 versi Efek Movie. Pada film kedua dari Assassination Classroom dimulai dari Koro Sensei yang sudah kembali mengajar di kelas 3E. Di sini diperlihatkan bahwa Koro Sensei mengajari satu persatu para muridnya, yang mana ia mengajari para muridnya tentang apa yang tidak bisa mereka lakukan. Selain itu, Koro Sensei juga mengarahkan para murid mengenai masa depan mereka. Dengan keadaan yang seperti itu, Koro Sensei sudah terlihat seperti seorang guru yang bijaksana. Nagisa-kun, 自分でもね、その才能を生かすことができるのは必ず Beberapa saat kemudian, Karasuma sebagai wali kelas 3E mengumumkan sesuatu mengenai festival yang diadakan di sekolah Kunugigaoka. Saat itu kita juga diperlihatkan bahwa Itona telah belajar bersama. Jadi saat ini ia sudah berubah dibanding dengan sebelumnya. Kembali ke arah Karasuma, di mana Karasuma meminta kelas 3E untuk membunuh Koro Sensei saat festival tersebut dimulai. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat festival itu berlangsung, Koro Sensei pasti akan kebingungan saat para muridnya menyerangnya. Jadi festival tersebut membuat celah yang besar bagi para murid untuk membunuh Koro Sensei. Engeki to naru to aitsu o shitomeru no wa watashi yo. Informasi selanjutnya, Departemen Pertahanan telah mengirim seorang penembak jitu untuk membunuh Koro Sensei. Adanya hal tersebut, Karasuma menjelaskan lagi, jika ingin membunuh Koro Sensei, maka para murid harus mendahului sang penembak jitu tersebut. Dengan kabar buruk itu, para murid bergegas dan menyiapkan pentas festival sekaligus membuat cara agar Koro Sensei terbunuh dalam festival tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya festival sekolah telah dimulai. Kejadian lucu maupun hal menarik akan terlihat di festival tersebut. Para murid juga turut serta dalam festival itu sambil mencoba membunuh Koro Sensei tanpa diketahui oleh siswa yang lain. Pada festival tersebut, penembak jitu itu juga berada di sana untuk membunuh Koro Sensei. Namun ia tidak berhasil membunuhnya meskipun ia adalah seorang penembak jitu yang elit. Malahan ia tertangkap basah oleh Koro Sensei. Akan tetapi, Koro Sensei tidak membunuhnya lantaran ia tidak ingin membunuh manusia lagi. Setelah festival itu berakhir, ada kejadian tak terduga lagi, di mana salah satu muridnya yaitu Kayano ternyata memiliki tentakel yang sama seperti Itona dan Koro Sensei. Di sini Kayano berhasil menjebak Koro Sensei dan menyudutkannya. Kayano juga mengungkapkan identitas sebenarnya bahwa namanya itu adalah nama palsu. Ia juga menjelaskan bahwa dia adalah adik dari Yukimura Aguri. Mendengar hal tersebut, Koro Sensei sangat kaget. Ditambah lagi saat mendengar bahwa Kayano adalah adik dari Aguri. Bersamaan pula para siswa lain yang melihatnya sangat kaget bahwa Koro Sensei pernah membunuh seseorang. Saat itu Koro Sensei tidak mau menceritakannya. Namun dia akan menceritakan masa lalunya saat Kayano telah kembali lagi ke kelas. Sensei no kako no subete o hanashi. Sono mae ni Kayano-san wa Iigumi no daiji na. Di sisi lain diperlihatkan bahwa Kayano telah merenungi dirinya. Nah, saat itu juga Kayano mengingat kematian dari kakaknya, yang mana kakaknya telah tewas di pangkuan dari Koro Sensei. Karena hal tersebut, ia ingin membalaskan dendamnya. Selain itu juga, Kayano menyuntikkan sebuah serum kepada dirinya, di mana serum itu berfungsi untuk mendapatkan kekuatan yang sama seperti Koro Sensei. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, ia mencoba masuk ke kelas SMP Kunugigaoka dengan tujuan suatu saat ia bisa membunuh Koro Sensei. Kembali ke cerita. Setelah kejadian itu, Koro Sensei mencoba mengajak Kayano untuk kembali ke kelasnya. Namun sayangnya, ia menolaknya. Alhasil pertarungan pun terjadi, di mana pertarungan tersebut juga disaksikan oleh para teman-temannya. Pertarungan tersebut cukup sengit karena Kayano bisa mengeluarkan api dari tentakelnya. Bukan hanya itu saja, ia juga berhasil menyudutkan Koro Sensei.
Saat itu Nagisa mencoba untuk menghentikan Kayano, sampai akhirnya Kayano berhasil dihentikan oleh Nagisa berkat ciuman dari Nagisa. Di saat Kayano mulai lengah, Kuro Sensei memanfaatkan hal tersebut untuk menarik keluar tentakel dari Kayano. Setelah kejadian itu berakhir, Kuro Sensei meminta para muridnya termasuk Kayano mendengarkan masa lalunya. 最後までしたくなかったけれどしなければ Saat sebelum menjadi monster, Kuro Sensei adalah pembunuh bayaran yang sangat disegani. Sampai-sampai ia disebut sebagai Shinigami yang berarti dewa kematian. Selain itu, ia tidak memiliki perasaan maupun keluarga. Ia juga menjadi pemburu bayaran untuk bertahan hidup. Namun suatu hari, tiba-tiba ia disekap dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata ia dijadikan sebagai uji percobaan suatu hal oleh ilmuwan yang bernama Yanagisawa. Nah, ilmuwan tersebut memilihnya karena Kuro Sensei adalah orang yang sangat cerdas dan sangat mematikan. Ternyata uji coba tersebut untuk membuat senjata dari manusia. Di satu uji coba, Yanagisawa meminta tunangannya yang bernama Yukimura Aguri untuk memonitoring Kuro Sensei. Nah, itu adalah awal pertemuan dari Yukimura dan Kuro Sensei. 人を殺すのではなく生かす Pada saat itu, Yukimura memberitahu Kuro Sensei mengenai dirinya yang menjadi guru dan masalah tentang tunangannya itu. Setiap harinya Yukimura selalu berbicara kepada Kuro Sensei, terutama menjelaskan tentang dirinya yang tidak becus mengurus para muridnya. Suatu hari uji coba tersebut akhirnya mendapatkan hasil, di mana Kuro Sensei bisa menggerakkan tubuhnya seperti yang ia inginkan. Di sini kita juga diperlihatkan hal menarik saat Yukimura sangat mengagumi Kuro Sensei. Bukan hanya itu saja, Kuro Sensei lah yang bisa membuatnya menjadi tenang. Selain itu, Yukimura juga mengatakan bahwa tentakelnya cocok dengan kepribadiannya. Ditambah lagi, tentakel tersebut akan bertambah stabil saat pengguna memiliki perasaan yang jujur. Beberapa hari kemudian, kabar buruk telah terjadi. Ternyata bulan bukan hancur karena ulah dari Kuro Sensei, melainkan karena uji coba dari ilmuwan tersebut, di mana mereka telah menaruh tikus di bulan. Dan setelah 1 tahun dibiarkan uji coba tersebut, secara tak terduga bulan hancur akibat ulah tikus tersebut. Dengan kegagalan tersebut, Yanagisawa pun berniat untuk membunuh Kuro Sensei. 望みを捨てずに 変えるのは当然の定めだが Nah, setelah Kuro Sensei mengetahui hal tersebut, ia pun tidak membiarkan dirinya mati sia-sia. Kemudian ia ingin mencoba kekuatan barunya itu sebelum mati. Namun sayangnya saat keluar dari tempat tersebut, gedung itu malah hancur. Dan korban dari ledakan tersebut adalah Yukimura. 医学を極めた私にも Dalam keadaan seperti itu, Kuro Sensei tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ia tidak memiliki pengetahuan ilmu medis. Saat sebelum kematiannya, Kuro Sensei memutuskan untuk meneruskan jalan dari Yukimura, yaitu dengan menjadi guru dari kelas 3E. Nah, itu adalah awal kenapa dirinya bisa menjadi seperti ini. Mendengar cerita masa lalu dari Kuro Sensei membuat semua murid terdiam. Akibat peristiwa tersebut, Kayano akhirnya kembali ke kelas lagi. Setelah kejadian itu, para murid merenungkan dirinya masing-masing. Singkat cerita, kelas 3E menjadi 2 kubu, di mana kubu pertama dipimpin oleh Nagisa, sementara kubu kedua dipimpin oleh Karma. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka berbeda sudut pandang untuk memutuskan membunuh atau menyelamatkan Kuro Sensei. Di mana Nagisa memilih untuk tidak membunuh Kuro Sensei, sedangkan Karma ingin membunuhnya. Lantaran ia ingin Kuro Sensei bangga menjadi seorang guru. Jadi dengan perbedaan pendapat mereka, Kuro Sensei meminta Nagisa dan Karma untuk bertarung. Dan siapa yang menang, argumennya akan digunakan. Beberapa waktu kemudian, pertarungan pun dimulai. Pertarungan tersebut sangatlah dramatis, ditambah para teman-temannya menyaksikan pertarungan tersebut. Sampai akhirnya Karma mengalah karena ia melihat tekad kuat dari Nagisa. Jadi sisi kelas pun memutuskan tekad untuk menyelamatkan Kuro Sensei. Singkat cerita, Nagisa dan rekan lainnya membuat sebuah obat untuk menyelamatkan Kuro Sensei. Kebetulan juga mereka juga menemukan sebuah data yang bisa membuat obat tersebut. Dan setelah beberapa lama, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan obat tersebut. Di kemudian hari, pemerintah mulai bertindak untuk membunuh Kuro Sensei, di mana pemerintah pun menyiapkan senjata laser yang sangat besar untuk membunuhnya. Mereka juga membuat suatu penghalang agar murid tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Selain itu, Departemen Pertahanan juga menangkap semua siswa yang ingin masuk ke tempat tersebut. Bahkan Karasuma juga tidak bisa membiarkan para siswa masuk wilayah sekolah lantaran ia tidak ingin para siswa terluka. Akan tetapi, Nagisa dan yang lain tidak menyerah.
mereka akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Setelahnya mereka semua pergi keluar untuk pergi ke sekolah. Ternyata mereka ditunggu oleh Karasuma. Namun Karasuma di sini tidak menghentikannya, malah ia mendukungnya. Jadi dengan dukungan dari Karasuma membuat kelas tersebut menjadi bersemangat untuk menyelamatkan Koro Sensei. Aksi para murid dibantu oleh Irina, di mana Irina membuat keputusan yang besar. Ia mengkhianati departemen untuk membantu para siswa kelas 3E. Selanjutnya diperlihatkan bahwa kelas 3E mengacau di sana, yang mana para murid mempraktikkan apa yang telah diajari di kelas. Dan tak berapa lama akhirnya mereka bisa bertemu dengan Koro Sensei lagi. Nah, pertemuan tersebut sangat mengharukan lantaran Koro Sensei tidak menyangka bahwa muridnya ingin menyelamatkannya. Pada saat yang sama pula, mereka memberikan obat untuk menyembuhkan Koro Sensei. Namun ternyata obat itu tidak membuat Koro Sensei sembuh. Saat itu juga Yanagisawa datang dan menjelaskan kenapa obat tersebut tidak bekerja. Di sini diperlihatkan bahwa Yanagisawa telah berbeda, di mana ia telah menyuntikkan serum untuk menumbuhkan tentakel. Namun dirinya berbeda dari lainnya, di mana ia berkali-kali menyuntikkan serum tersebut, sampai membuat dirinya berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Di sini juga terungkap bahwa Yanagisawa sebelumnya adalah orang berjubah putih yang bersama dengan Itona. Dan setelah berubah menjadi monster tersebut, ia langsung menghajar Koro Sensei. Di sini Yanagisawa tidak di pihak departemen, melainkan ini adalah egonya sendiri. Di hadapan Yanagisawa, Koro Sensei tidak bisa berbuat apa-apa lantaran Yanagisawa jauh lebih kuat darinya. Singkat cerita, Kayono mencoba untuk menyelamatkan Koro Sensei. Namun nasib berkata lain, di mana Yanagisawa tidak segan melukai Kayano. Dengan kejadian tersebut membuat Koro Sensei menjadi marah. Secara tiba-tiba, Koro Sensei mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuh Yanagisawa. Setelah kejadian itu, Koro Sensei menyelamatkan Kayano dengan teknik operasi yang ia pelajari sebelumnya. Kali ini ia sangat serius karena ia tidak ingin kehilangan seseorang lagi. Apalagi Kayano adalah adik dari Yukimura Aguri. Setelah mengalahkan dan menyelamatkan muridnya, Koro Sensei menjadi melemah. Saat itu, ia meminta para muridnya untuk membunuhnya. Kemudian diperlihatkan kesedihan para murid saat ingin membunuh Koro Sensei. Yang paling menyedihkan saat Nagisa mengucapkan selamat tinggal kepada Koro Sensei. Sayonara. Adegan beralih beberapa tahun kemudian, di mana para murid kelas 3E telah lulus dan menjalani kehidupan masing-masing. Film ini diakhiri saat Nagisa sudah menjadi guru di salah satu sekolah yang bermasalah. Jadi ia memutuskan untuk menjadi guru karena ia ingin menjadi seperti Koro Sensei. Well, itulah akhir dari film Assassination Classroom. Film ini menyajikan sesuatu yang sangat menarik. Ditambah film ini juga menyajikan gambar animasi yang baik, terutama pesan dalam film ini sangat baik dan berkesan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.